Oke, selamat datang teman-teman di video materi atau video modul ya. Di kelas pemrograman web 2 masih bersama saya Gelar Aditya Pratama. Dan saya buat video ini untuk Politeknik Fisika Indonesia Bandung. Kita masuk ke video ketiga nih ya, tentang style CSS dengan Bootstrap. Jadi kalau kemarin kita udah bikin tag-tag HTML dasar ya, kita udah lihat juga hasilnya, cuman dirasa kurang menarik ya, jadi masih terlalu basic tampilannya. Kita akan coba pakai style template yang sudah disediakan atau yang sering dipakai orang-orang dan gratis gitu ya, namanya Bootstrap. Kita akan coba pakai dan kita lihat apa perbedaan yang terjadi gitu ya, perbedaan utama yang terjadi, juga cara pemakaiannya seperti apa, juga style atau properti apa saja yang ada di Bootstrap itu. Oke, kita mulai saja videonya. Jangan lupa ya, kita tetap pakai exam ini nih di Star, Apache, dan MySQL-nya untuk menjalankan si webnya ya. Kemudian kita cek dulu nih di pertemuan terakhir, pertemuan kedua, web kita seperti apa nih. Kita buka pemrograman web, lalu pertemuan 2.html. Ini adalah web terakhir kita ya, seperti ini. Tampilannya masih cukup basic. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan style template Bootstrap. Nah, seperti ini. Nah, ini Bootstrap ya, WOOTSTRAP. Coba cari saja di Google, lalu ada nomor 1 nih, getbootstrap.com. Kita coba buka saja. Nah, ini adalah dia sudah menyediakan si template-nya. Kita tinggal pakai kelas CSS-nya lah, kurang lebih seperti itu. Kita coba dulu saja ini, get started ya. Atau sebelumnya download dulu deh. Kita download dulu saja. Nah, ini halaman downloadnya, lalu klik download di sini nih. Cuman 1,3 mega sebenarnya filenya, jadi tidak terlalu besar. Tapi isinya sudah cukup untuk kita pakai, yang bisa membuat web kita lebih cantik, lebih enak dilihat. Kayak gitu. Lalu kita kembali ke introduction-nya. Jadi yang perlu kita pasang adalah sebenarnya ini nih. Kita perlu CSS-nya si Bootstrap, juga JS-nya si Bootstrap yang nanti yang kita download tadi ya. Lalu kita pasang CSS-nya di sini. Lalu JS-nya ini kita pasang juga di sini. Sisanya nanti kita, nah ini pasang Bootstrap CSS seperti ini. Lalu pasang juga ini JavaScript-nya Bootstrap. Nanti kita akan melanjut ke tag-tag selanjutnya. Oke, kita buka dulu aja nih yang habis kita download ya. Nah, dibuka zip-nya terdapat Bootstrap 5.1.3. Bebas sih sebenarnya versinya mau pakai versi yang mana ya, tapi yang jelas ini versi terbarunya 5.1.3, nggak masalah juga. Nah, kita kembali buka folder pemrograman web, lalu folder aset yang telah dibikin. Nah, di sini kan sebelumnya cuma ada image ya. Nah, kemudian kita tinggal ekstrak nih folder JS dan CSS-nya ini kita tarik aja, masukin ke folder aset yang udah dibuat sebelumnya. Jadi nanti kita kodenya timpa saja seperti ini. Jadi kita dalam folder aset jadi punya folder CSS. Isinya adalah ini nih, Bootstrap CSS dan lain-lain ya. Terus folder image yang kemarin cuma isinya gambar. Juga folder JS yang isinya Bootstrap JS ini. Gitu. Oke, aman ya. Nah, lalu
kita coba bikin file pertemuan 3.html, tapi sebenarnya isinya sama dengan pertemuan 2, jadi kita bisa duplikat aja nih. Kita bisa copy ya. Kita bisa copy lalu paste juga di sini. Kita bisa paste di sini lalu kita tinggal rename ya, klik kanan rename. Jadi pertemuan 3.html. Kebetulan saya udah punya, jadi nggak usah bikin lagi. Saya punya pertemuan 3.html ini, saya buka aja. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah pertama adalah dua file ini dulu nih. Jadi ada link href ini menuju ke folder asset, terus ke CSS, lalu kita pakai bisa min bisa enggak. Jadi bootstrap.css lalu rel style sheet seperti ini. Ini untuk ngambil atau untuk load file CSS atau file stylenya ya. Kemudian script src asset js bootstrap.js. Ini untuk load file JavaScript-nya. Jadi yang kita butuhkan dua ini aja. Yang sebenarnya kalau kita tadi download dan ekstrak sudah ada di sini. Nah, ini bootstrap CSS-nya, ini bootstrap JS-nya. Jadi sudah ada di sini ya. Sudah aman. Kemudian kita coba tambahin ini nih. Di dalam body kita kasih kelas M5. Ini adalah untuk bikin dikasih margin. M itu adalah margin. Jadi margin 5. Kanan kiri atas bawah dikasih spasi sebanyak 5 satuannya bootstrap gitu ya. Kalau hello world ini kita tidak ada perubahan. Paragraf juga tidak ada perubahan. Nah, di button kita kasih ini nih, kelas ya. Jadi kemarin cuma ID dan name aja, sekarang kita kasih kelas namanya adalah btn lalu btn primary. Button primary gitu ya. Ini akan memberi kesan warna biru, primary itu biru. Lalu untuk input text ini kita kasih kelasnya adalah form control. Jadi perbedaan dari pertemuan 2 dan pertemuan 3 ini adalah kalau di pertemuan 2 itu nggak ada kelas ya, tapi di pertemuan 3 kita kasih kelas. Nah, kelas ini itu adalah bagian ada di dalam Java, ada dalam bootstrap-nya. Jadi kelas ini ada di dalam bootstrap. Jadi kita tinggal panggil kelasnya lah. Kurang lebih seperti itu. Ini isi dengan kelas form control, ini pun sama, form control, sampai text area pun kita kasih kelasnya form control. Ini adalah propertinya bootstrap ya. Nanti kita buka dulu juga bootstrap-nya. Sedangkan untuk select box kita kasihnya adalah kelas form select. Untuk form check di sini ada kelasnya form check, lalu di sini kelasnya form check input dan kelasnya form check label. Agak berbeda ya untuk yang checkbox ini. Kalau ini form control, ini form select, ini form check. Untuk checkbox hanya seperti itu. Selanjutnya kita punya table. Nah, di sini kita tabelnya cukup banyak nih kelas yang dipakai, kelas table, lalu table strip itu yang garis-garis, lalu table strip itu yang warna-warni ya. Jadi ada belang-belang gitu warnanya. Sedangkan table border itu yang tabelnya dikasih garis pinggir. Tidak lagi menggunakan border 1 kita. Ini hapus aja, kita ganti menggunakan class table seperti ini. Di dalamnya tidak ada perubahan, hanya di atasnya saja. Image pun tidak ada perubahan, tapi kalau di button ini, nah kita hapus warna-warna ini nih, style background color ini kita hapus, kita ganti dengan kelas btn button, lalu button primary untuk tambah, button warning untuk edit, button danger untuk delete, button success untuk simpan, dan button secondary untuk batal. Hanya seperti itu sih. Kita jadi nambahin kelas ke semua komponen
HTML-nya. Lalu kita akan cek hasilnya seperti apa dengan membuka localhost pemrograman web ya. Lalu garis miring pertemuan 3.html. Nah, dari awalnya udah kelihatan ya bahwa ini adalah yang pertemuan 2 tanpa bootstrap, fontnya seperti ini. Sedangkan yang dengan bootstrap fontnya seperti ini. Jadi sudah berbeda dari jenis font yang digunakan ya. Terus di sini ada margin nih, ada spasi kanan kiri atas bawah, itu berkat kelas M5 tadi yang kita pakai. Gitu ya. Kemudian jenis font ini berubah, sudah lebih modern ya. Terus, nah ini tombol juga, tombol primary berwarna biru, sedangkan ini tombolnya flat seperti ini ya. Apalagi kalau ini tombol warnanya berubah gitu ya. Kalau diklik pun ada efek warnanya ya. Jadi inilah berkat template stylenya Bootstrap kita bisa membuat stylenya lebih bagus seperti ini. Juga text box nih yang kalau di sebelumnya hanya seperti ini, tapi kalau menggunakan Bootstrap, nah jadinya lebih enak ya, lebih enak dilihat. Bahkan ketika text boxnya aktif, ada warna biru seperti ini di sini, dan ini lebih luas, lebih melengkung di ujung-ujungnya, warnanya pun menarik ya. Ini untuk text area pun sama, lebih menarik. Untuk select box, nah ini lebih luas pilihannya. Kalau ini kan sempit sekali, tapi di sini bisa lebih luas memilihnya. Bahkan untuk checkbox ada efek-efek warnanya lebih enak dilihat, sedangkan ini hanya flat seperti itu. Untuk table, nah ini nih, ini table, bahkan ini cuman seperti ini aja garisnya. Tapi kalau table pakai Bootstrap lebih indah. Lalu ini yang belang-belang ini adalah berkat dari kelas table strip tadi ya. Lalu kalau kotak di luarnya adalah table border. Ini yang kita pakai tadi ya. Ini table strip dan table border. Kemudian untuk warna ini button asalnya kita pakai warna seperti ini flat ya, tapi kalau kita kasih kelasnya Bootstrap, nah ini buttonnya lebih enak dilihat dan ada efek-efek warnanya ya yang membuat lebih menarik. Itulah kegunaan dari Bootstrap sebenarnya. Kalau kita lihat lagi sebenarnya apa aja sih, nggak cuman ini sih yang bisa Bootstrap lakukan sebenarnya. Jadi kalau kita kembali ke halamannya Bootstrap sini, kita bisa bikin atau kita bisa baca dokumentasi Bootstrap yang cukup banyak. Ada .container, ini kelasnya ya, nama kelasnya segala macam. Nah, ini kelas container nanti akan membuat seperti apa gitu ya. Kalau kita ini grid, pengen bikin kolom-kolom gini pakai kelas row, lalu ada kelas kolomnya untuk membuat kolom-kolom seperti ini. Bahkan dalam kolom pun ada hitungannya nih, ada hitungan si kolomnya itu kolom 1 sampai kolom, nah ini dia dalam satu row itu ada 12 kolom gitu ya. Ini dibahas di sini nih. Kolom 9 seperti ini, kolom 4 tuh seperti ini, kolom 6 seperti ini. Kalau full kolom 12 seperti itu. Lalu di dalam konten ini untuk tipografi nih, dia sudah pakai fontnya font family ya. Gitu. Seperti itu, ini jadi font seperti H1 sampai H6. Kemudian kita punya ini kelas display juga ada. Kalau image tidak begitu berubah sih. Nah ini kalau table seperti ini. Ini table defaultnya seperti ini. Kalau pengen berwarna-warni seperti ini ada kelasnya nih. Kelas primary, kelas secondary. Kita tinggal tambahkan kelasnya di dalam komponen HTML kita. Ini kelas strip yang kita pakai tadi nih untuk belang-belang. Ini kelas hover tuh kalau mouse-nya naik ke sini, naik ke tabelnya. Dan banyak lagi lah. Kalau form, nah ini yang kita pakai tadi untuk form input tuh, yang warnanya jadi biru gini. Ini form selectnya gitu ya. Ada juga check dan review button, ini checkbox yang kita gunakan tadi. Kemudian untuk komponen di sini banyak. Nah ini button yang kita pakai. Nah ini ada warna-warnanya nih. Kalau mau dipakai tidak hanya primary dan lain-lain, ada juga info,
button like, button dark, dan button link. Nanti contoh hasilnya seperti ini, contoh codingannya kita tinggal tambahkan kelas ini aja. Bahkan ini ada yang seperti ini. Atau outline nih, pakai button outline primary seperti itu. Atau ukuran button, ada button LG untuk yang large, button SM untuk yang small. Bahkan disable button juga pun ada. Juga komponen-komponen lain di sini masih banyak nih. Kalau kita mau pakai komponen alert di sini, hanya tinggal nambahin kelas ini seperti itu saja. Untuk page, nah untuk yang seperti ini tambahin kelasnya seperti ini. Lalu yang sering dipakai, nah ini carousel. Carousel tuh lebih ke slider ya. Kita tinggal pakai aja nih div id carousel, kelas carousel slide, dan ini gambar-gambarnya. Cukup banyak sekali yang bisa kita pakai di Bootstrap ini ya. Ini modal tuh lebih ke pop up button seperti ini, pop up ya. Nah ini kalau kita contoh, nah seperti ini pop up. Cara pakainya kita tinggal menggunakan ini buttonnya, ini adalah modalnya. Setelah modal, kita punya progress bar yang ini dari 0 sampai 100. Juga ada spinner yang loading. Ini penggunanya hanya seperti ini saja. Kita tinggal pakai kelas spinnernya aja. Lalu ada tooltip juga. Kalau kita lihat, nah ini tooltip. Nah, beda dengan breadcrumb ya, kalau tooltip di atas ini. Itu sih. Jadi kita tinggal baca dokumentasinya Bootstrap aja nih di dalam Bootstrap, lalu menu doc, menu dokumentasi. Kalau di sini downloadnya, ini doc itu untuk dokumentasinya. Jadi kita bisa mengubah template web kita yang flat kayak seperti ini, kita bisa berubah jadi lebih menarik dan lebih berwarna dengan bantuan Bootstrap gitu ya. Kita cukup menambahin 2 ini aja nih, download tadi Bootstrap, lalu kita masukkan ke dalam folder asset dan kita load 2 file ini aja. Juga kita tambahin kelas di setiap komponennya, maka jadilah tampilan yang lebih menarik seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang stylenya Bootstrap diaplikasikan ke halaman web kita yang dibuat di pertemuan sebelumnya. Oke, rasanya mungkin cukup sekian saja untuk video ketiga ini, atau pertemuan ketiga atau materi ketiga ini. Kita akan ketemu di video berikutnya lagi ya, dengan materi yang lebih dalam. Saya rasa saya cukupkan saja. Bersama saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.